Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sifat sholat menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Sebelumnya kita telah membicarakan mengenai orang yang wajib dan tidak wajib sholat. Imam Masyaraji telah mengatakan bahwasanya syarat wajibnya sholat itu adalah yang salah satunya adalah baligh, ya, orang yang sudah baligh baik laki-laki maupun perempuan. Jadi anak yang belum baligh tidak wajib baginya sholat, ya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Akan tetapi ada kewajiban, ya, bagi seorang ayah, ya. Jadi ada kewajiban bagi seorang ayah atau seorang bapak untuk menyuruh anaknya sholat, ya. Anaknya yang belum balik itu disuruh sholat, ya. Jadi ada kewajiban. Kewajiban ini bagi seorang bapak untuk menyuruh anaknya sholat, ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW yang diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga mazhab ulama, ya, bagaimana pendapat para ulama mengenai perintah tersebut, ya. Jadi Imam Masyaraji mengatakan wala yumaru ahadun mimma la yajib walahi fi'lus shalah, ya. Dan tidaklah diperintah seorang pun dari orang-orang yang tidak wajib atasnya mengerjakan sholat. Jadi pada video sebelumnya ada kita sebutkan bahwasanya ada orang-orang yang tidak wajib baginya sholat. Ada 3 orang kan. Di antara ketiga itu adalah anak-anak atau kanak-kanak yang belum baligh. Jadi mereka ini tidak diperintah, ya. Yang 3 ini tidak diperintah seorang pun dari mereka untuk melakukan sholat, ya, kecuali kanak-kanak, ya. Fainau yu'maru bifi'liha li sab'i sinin. Maka sesungguhnya kanak-kanak itu, seorang kanak-kanak itu diperintah untuk melakukan sholat, ya, li sab'i sinin, ketika telah berumur 7 tahun, ya. Wa yudrabu ala tarkiha, dan dipukul dia kalau dia meninggalkan sholat, ya. Dalilnya apa? Dalilnya, ya, dalilnya ini hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sabroh Al-Juhani, ya, radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW alimus sabiya as-sholata li sabi sinina watribu alaiha ibna asri sinina, ya. Jadi Sabroh Al-Juhani ini beliau mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, alimus sabiyah, maksudnya ajarkanlah seorang kanak-kanak kamu as-sholah, sholat isabi sinin, ketika telah berumur 7 tahun. Ya, karena sudah berumur 7 tahun, ajarkan anak kamu itu sholat, ya. Watribu alaiha, dan pukullah dia, pukullah anak tersebut alaiha, karena telah meninggalkan sholat, ibna ashri sinin, ketika dia sudah berumur 10 tahun. Jadi ketika sudah masuk umur 7 tahun, maka dia diperintah sholat. Dan begitu umur 10 tahun dia dipukul kalau meninggalkan sholat, ya. Jadi kata Imam Manawi, hadis Sabroh ini hadis sahih, ya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ya. Dan selain keduanya dengan isnad yang sahih, ya. Kata At-Tirmidzi mengatakan hadis tersebut hadis hasan, ya. Di dalam riwayat Abu Dawud
di dalam riwayat Abu Daud, dalam Sunan Abu Daud, hadis ini nomornya 494 ya. Hadisnya berbunyi an Abdul Malik ibni Rabi' bin Sabroh an nabihi an jaddihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam murus sabia bisolati ida balago sabasinin wa ida balago asrosinin fatribuhu alaiha ya. Jadi telah diriwayatkan dari Abdul Malik bin Rabi' bin Sabroh dari bapaknya dari kakeknya ya. Beliau mengatakan Nabi SAW telah bersabda. Apa sabda Rasulullah SAW? Murus sobia ya. Maksudnya perintahkan oleh kamu seorang kanak-kanak kamu bisolah dengan solat ya. Ida balago sabasinina apabila telah mencapai umur 7 tahun. Wa idza balago asrosinin dan apabila telah mencapai 10 tahun fatribuhu alaiha maka pukullah dia karena meninggalkan sholat ya, ini sholat wajib ya. Jadi anak, kata Rasulullah dalam Sunan Abu Daud ini, kamu perintahkan anak kamu ya mengerjakan sholat ketika umurnya sudah sampai 7 tahun. Dan apabila sudah 10 tahun, pukul dia kalau dia meninggalkan sholat. Ya. Itu dalam hadis Abu Dawud nomor 494. Ya. Dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, dalam riwayat At-Tirmidzi ini bisa dilihat di Sunan At-Tirmidzi nomor 407. Ya. Hadisnya an Sabro al-Juhani an ammihi Abdul Malik bin Ar-Rabi bin Sabroh ya an nabi an jadi qala Rasulullah sallam alimus sobia as-solata ibna sabi sinin wadribu alaiha ibna ashrin ya. Jadi dari Sabroh al-Juhani dari pamannya Abdul Malik bin Ar-Rabi bin Sabroh, dari bapaknya dari kakeknya beliau mengatakan ya, Rasulullah telah bersabda alimus sobia as-sholah. Rasulullah telah bersabda maksudnya ajarkanlah oleh kamu sekalian seorang kanak-kanak kamu as-sholah, sholat ya. Ibana sampai sini karena sudah berumur 7 tahun. Wadribuhu alaiha dan pukullah dia karena meninggalkan sholat ibna ashrin ketika berumur 10 tahun ya. Jadi kata Imam At-Tirmidzi di sini adalah hadis hasan sahih. Ya. Kemudian ada lagi satu riwayat, ya, bukan dari Sabroh tapi dari perawi yang lain, yaitu Amrin bin Su'aib dari bapaknya dari kakeknya. Ya. Jadi Wan Amrin ibni Su'aibin an abihi an jaddihi qol. Ya. Ini bisa dilihat di dalam hadis Abu Dawud ya, dalam Sunan Abu Dawud nomor 495 ya. Jadi dari an Amri bani Su'aibin an abihi an jaddihi qol qala Rasulullah sallam muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'i sinin watribuhum alaiha wa hum abna'u ashri sinin wa fariqu bainahum fil madaji'. Nah, hadis ini lebih nyata ya, lebih mencakup laki dan perempuan. Jadi kanak-kanak laki dan perempuan ya. Jadi kalau tadi dalam hadis Abu Dawud dan hadis At-Tirmidzi dalam riwayat Sabroh dikatakan hanya sobia, tapi di dalam riwayat Abu Daud dari Amr bin Su'aib ya, Amr bin Su'aib, Rasulullah bersabda muru auladakum ya, maksudnya muru auladakum, perintahkan oleh kamu sekalian auladakum, anak-anak kamu. Auladakum ini mencakup kanak-kanak laki-laki dan kanak-kanak perempuan bisolah. Jadi kalau kamu punya kanak-kanak laki dan kanak-kanak perempuan, perintahkan keduanya sholat ya. Kapan? Wahum abna'u sab'i sinin, dan mereka itu berumur
anak-anak berumur 7 tahun ya. Jadi kalau kanak-kanak laki-laki dan perempuan sudah berumur 7 tahun, kamu perintahkan dia sholat, kata Rasulullah. Wadribuhum alaiha, dan pukullah mereka kalau meninggalkan ya. Jadi wadribuhum alaiha, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat. Wahum abanau asyri sinin, dan mereka ini kanak-kanak berumur 10 tahun. Ada lagi tambahannya, wafariku bainahum fil madhaji, dan pisahkan di antara mereka tempat tidur mereka ya. Jadi ketika umur 10 tahun, selain dia dipukul ketika meninggalkan sholat, juga ketika umur 10 tahun dipisahkan tempat tidur mereka. Maksudnya kamar mereka terpisah, kamar laki-laki maupun kamar perempuan ya. Jadi ini perintah dari Rasulullah SAW ya. Jadi mari kita lihat apa hukum yang bisa diambil dari ketiga hadis ini ya. Jadi orang-orang yang tidak wajib baginya sholat ya, mereka ini tidak diperintah mengerjakan sholat ya, secara wajib ataupun secara sunnah, melainkan kanak-kanak laki-laki dan kanak-kanak perempuan ya. Jadi kita sudah membicarakan ada 3 orang yang tidak diwajibkan sholat ya. Di antara ketiga itu adalah kanak-kanak ya. Jadi kanak-kanak walaupun belum balik ya, belum balik, dia sudah diperintah untuk melakukan sholat ya. Jadi kanak-kanak laki-laki maupun kanak-kanak perempuan ya, kedua-duanya, bukannya laki-laki. Jadi kalau seorang ayah dan ibu mempunyai anak laki-laki dan perempuan, kalau sudah berumur 7 tahun, maka ayahnya memerintahkannya untuk sholat ya. Fayumaroni biha nadban ida balago sabah sinin ya. Jadi diperintahkan kedua-duanya nih, laki-laki, kanak laki-laki maupun kanak-kanak perempuan, untuk mengerjakan sholat ya. Jadi kalau dia mengerjakan sholat, sholatnya itu adalah sholat sunat, bukan sholat wajib, tapi diperintahkan untuk mengerjakan sholat wajib. Ganjarannya ganjaran sholat sunat karena dia belum wajib, tapi sudah diperintahkan ya. Begitulah Islam ya, mengajar sholat ini dari awal ya, dari umur 7 tahun. Walaupun dia belum wajib mengerjakan sholat, tapi dia sudah diperintah untuk melakukan sholat. Kalau dia melakukan sholat tersebut, ganjarannya adalah sunat, bukan wajib, karena dia tidak wajib melakukan sholat ketika umur belum balik ya. Wahuma mumayizani, dan keduanya sudah mumayiz ya, mumayiz. Jadi umur 7 tahun ini dalam Islam adalah umur mumayiz, tapi tidak semua orang, kadang-kadang umur 7 tahun mengalami mumayiz ya. Tapi secara umum mumayiz itu adalah umur 7 tahun. Apa itu mumayiz? Mumayiz ini bisa membedakan antara yang betul dan salah ya, membedakan antara yang baik dan buruk ya. Dia sudah bisa membedakan. Contohnya kita tunjukkannya, ada misalkan ada api, ada es gitu kan, mana yang ini, mana yang bahaya gitu. Dia tahu api itu panas gitu kan. Kalau dia bisa membedakan yang baik dan buruk ya, membedakan yang benar dan salah, dia sudah mumayyiz ya. Lalu itu umur 7 tahun ya. Jadi umur 7 tahun sudah mumayyiz. Wa idrabani ala tarkiya idza balago asyra sinin, dan dipukul keduanya kalau meninggalkan sholat apabila mereka telah sampai 10 tahun ya. Fa ilam yakuna mumayyizina lam yu'maru. Kata Imam Nawawi, kalau kedua-duanya tidak mumayyiz maka tidak diperintah. Jadi walaupun dia sudah umur 7 tahun tapi tidak mumayyiz, tidak bisa membedakan mana yang baik dan benar ya, mana yang bukan baik dan benar, tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk,
ya, dia tidak mumayyiz, maka dia tidak diperintah untuk mengerjakan sholat, ya, karena belum mumayyiz. Jadi syaratnya umur 7 tahun mumayyiz, ya. Ini kata Imam An-Nawawi, ya. Li'anna la tasihu min ghairi mumayyiz, karena tidak sah perintah tersebut kalau belum mumayyiz, ya. Wa qad tasara muslim ala sabi, ya. Jadi sekali lagi seorang anak, seorang kanak-kanak, laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki dan perempuan ketika sudah berumur 7 tahun dan sudah mumayyiz, maka dia diperintahkan untuk sholat wajib, ya. Dan kalau dia belum mumayyiz, maka dia tidak diperintahkan untuk sholat. Apa itu mumayyiz? Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, ya. Dan ketika sudah umur 10 tahun dia meninggalkan sholat, maka dia dipukul, ya. Itu yang bisa diambil dari kesimpulan dari hadis-hadis yang telah disebutkan, ya. Kemudian mengenai pukulan, ya. Jadi kalau dia sudah umur 10 tahun dia dipukul ketika dia meninggalkan sholat, ya. Bagaimana pendapat para para ulama mengenai pukul ini, ya, karena tidak ada keterangan mukulnya macam mana, ya. Hanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, watribuhum alaiha wa hum abna asyri sinin, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat dan mereka berumur 10 tahun, ya. Pukulnya macam mana? Apakah pukul dengan tangan atau dengan tongkat atau dengan apa selain tongkat, ya? Dan pukul macam mana cara memukulnya, ya? Insyaallah kita akan sambung dalam video lain, ya. Dalam kesempatan lain bagaimana cara memukul anak yang meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.